Di tahun baru, ayah menyiapkan hidangan spesial untuk anak-anak. Melihat piring uang yang diletakkan, anak-anak membungkuk malu. Mengapa begitu? Apakah kalian tidak menunggu untuk ini? Ini foto pertama yang diambil di tahun baru. Orang Tionghoa disembunyikan selama puluhan tahun. Orang tua itu bekerja keras selama setahun. Dia mengendarai kereta luncur untuk pulang. Saat ini istrinya sedang pergi ke pasar untuk membeli barang tahun baru. Orang tua itu membeli gerobak daging ayam, daging bebek dan ikan. Saat belum masuk rumah, anak muda mengerumuninya. Mulutnya mengeluarkan kata indah. Lomba tahun ini naik lagi. Tapi Tai tetap mengambil 10 yuan dari kantongnya. Dia melihat kontes dewa, lalu menoleh dan melihat suaminya sudah kembali. Untung dia tepat waktu. Di hari ke-30, dia mengambil hadiah untuk istrinya. Lalu menyuruhnya masuk. Jangan sampai masuk angin. Tapi belum pulang, Ted menemukan bahwa tidak ada anak yang kembali. Hatinya agak sedih, tapi mulutnya mengatakan kebaikan. Meski di rumah hanya ada 2 orang. Tapi Ted tetap menyiapkan banyak santapan akhir tahun. Dia melepas ikat pinggangnya, dan mengeluarkan uang yang ada di dalamnya. Dia menyusun tumpukan uang dengan rapi, dan memberikannya pada istrinya. Pasangan itu sudah bersama sejak muda. Tai tanpa sadar menangis. Mereka bekerja keras untuk anak-anaknya. Tapi saat mereka sudah tua, mereka tidak bisa mengandalkannya. Di luar mulai menyalakan kembang api. Di seluruh sudut langit, di jalan yang sangat sibuk, semuanya saling memberkati. Tai melihat pemandangan yang begitu ramai, tapi tidak bahagia. Ted khawatir padanya. Dia mengajaknya ke loket kembang api, dan membeli seikat kembang api. Kamu gila, buat apa kamu membelinya? Siapa bilang hanya anak kecil yang bisa bermain? Diiringi suara petasan, mereka menyambut tahun baru. Di hari pertama tahun baru, Tai mulai sibuk lagi, membungkus sepanci pangsit. Ted memandangnya dengan sedih. Siapa yang bisa memakan sebanyak itu? Mereka akan kembali. Saat mendengarnya, Ted melihat foto keluarga. Mulutnya terus mengomel. Anak sulung takut istrinya. Putri sulung pemalu. Putri kedua tidak berpendidikan. Dia berani mencuri buku itu untuk keluarganya, lalu kabur bersama orang itu. Meski mulutnya memarahi, dia pasti ingin anak-anaknya pulang. Siapa yang menyangka, putra kedua yang sedang belajar sudah pulang dengan pacarnya. Pasangan itu segera berdandan, meski tadi mengomel pada anaknya. Ted masih menunjukkan ekspresi gembira. Saat putra kedua masuk ke rumah, dia memulai percakapan dengan ibu. Kali ini dia datang untuk merayakan tahun baru. Tahun depan dia harus pergi ke selatan untuk survei. Kali ini datang untuk meminta uang. Pacar juga meminta tolong. Bilang keluarganya telah menyumbang 1000 yuan. Saat mengetahui tujuannya, wajah Ted langsung serius. Putra kedua menolak untuk menyesali perkataannya. Dia bilang, selamatkan hidupku. Kamu belajar. Jika itu sepadan dengan uangnya, kamu tinggal ambil dan pakai. Sepanjang tahun tidak pulang. Begitu pulang, dia meminta uang. Ayah marah dan pergi. Dia keluar untuk menonton pertunjukan. Suasana gembira membuatnya tersenyum. Kali ini di seberang jalan, dia melihat putra sulungnya bersama cucunya. Ted berjalan melewati rombongan penari. Terhuyung-huyung di depan cucunya. Kakek membelikanmu mobil bagus. Aku akan mengantarmu ke rumah. Kakek, ibuku tidak mengizinkanku datang ke rumahmu. Wang Mai adalah anak yang menakutkan. Tahun lalu membuat seluruh keluarga panik. Tahun ini juga menolak untuk membiarkan suami dan anaknya pulang. Melihat anaknya pulang bersama ayahnya, Trin Tri tidak berani setuju. Wang Mei menatapnya dengan garang. Trin Tri beralasan akan mengunjungi saudaranya. Saat dia belum pergi jauh, dia disusul oleh istrinya. Melihat anaknya pulang dengan mertuanya, Wang Mei tahu jika dia tidak datang, anaknya tidak akan kembali. Anak itu butuh waktu. Dia ingin membeli barang tahun baru. Saat melihat ibunya datang, dia pikir ibunya akan membawanya pulang. Dia takut dan berteriak, aku mau main di rumah kakek. Jangan bawa aku pulang. Ibu tidak bisa memukul ayah selama tahun baru. Mengapa ibu memukulnya? Jika ayah membawaku ke rumah kakek, ibu akan memukulnya. Wang Mai merasa malu mendengarnya. Ted tahu kepribadiannya. Dia dengan keras berkata, jika berani merusak lemari lagi, aku akan mematahkan kakimu di tempat lain. Dia pergi untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan putri sulung dan ipar. Mereka menyapa dengan antusias. Tapi Dintu menatapnya. Saat dia bersalaman, dia tidak akan melepaskannya. Setelah berpamitan,
Dintu dan istrinya melihat Tai dan Wang Mai sedang sibuk di luar. Anak yang lebih tua agak kurus. Ibu yang khawatir bertanya tentangnya. Dintu datang untuk memberitahu bahwa Cheng Rong sedang hamil. Hal ini membuat Tai sedih. Dia memanggil menantunya untuk bertanya dengan jelas. Ibu jangan marah. Dia keguguran beberapa kali. Dia sudah terbiasa. Aku merawat putriku selama hamil. Tapi dibenci oleh suaminya. Aku merasa bersalah. Jangan terlalu memperhatikan hal itu. Jangan terlalu peduli tentang anak. Baru-baru ini perusahaan kita naik. Jika beli sekarang, akan mendapat banyak uang. Ternyata dia datang ke sini untuk minta uang. Wang Mai di dapur juga merasa gatal. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tidak mendapat manfaat. Jadi dia menemui suaminya, dan menyuruhnya untuk meminta uang. Kali ini Trindung membawa pacarnya kembali. Keduanya begadang semalaman menonton film. Sebelum ibu mengucapkan kalimat, pacar masuk ke kamar tidur. Keduanya belum menikah tapi sudah tidur sekamar. Ted sangat marah. Tai bergegas menghentikan suaminya. Mereka tidak melepas pakaiannya. Tidak akan punya anak jika tidak buka baju. Ted berdiri di depan pintu memanggil anaknya. Trindung membukakan pintu. Ayah mengajarinya, lalu menyeretnya ke ruangan lain. Kali ini Tai menemui suaminya. Meminta agar putri bungsu pulang untuk merayakan tahun baru. Pria tua langsung kecewa, karena putri bungsu tidak mendengarkannya. Mencuri buku pendaftaran rumah tangga untuk menikah. Ted tidak mengizinkannya masuk ke rumah lagi. Kali ini istrinya ingin putri bungsu pulang. Meski tidak puas, dia tetap memanggil Dintu. Ingin mendengarkan berita Dai Suyen. Dintu mengatakan pekerjaan Dai Suyen berbahaya. Juga menggelapkan uang konstruksi. Dia bisa membangun villa. Furnitur rumah juga sudah sangat lengkap. Uang itu tidak diketahui asalnya. Perusahaan telah mendapatkan bukti penggelapan uangnya. Juga bersiap menangkapnya. Tai antusias mendengarnya. Tapi Ted tahu cara menghitung adalah orang bodoh. Kata-katanya hanya bisa diandalkan dalam 3 bagian. Tak lama kemudian, Bin membawa pulang suaminya. Saat melihat Bin yang sudah lama tidak pulang, ibu sangat patah hati. Ibu dan anak saling berpelukan. Ibu dengan senang hati menerima menantunya. Seluruh keluarga datang menyambut Bin. Hanya Ted yang menolak untuk keluar. Bin tahu bahwa ayah masih belum memaafkannya. Dia masuk ruangan untuk menemuinya. Yang lain juga bicara untuknya. Ted tidak ingin kehilangan muka. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia membiarkannya masuk. Dia pun menerima Dai Suyen. Seluruh keluarga berkumpul bersama, mengambil gambar dengan seluruh keluarga. Dai Suyen menyiapkan hadiah. Mantel macan tutul, anggur mao dai dan ginseng. Setiap hadiah cocok untuk semua orang. Melihat menantu yang begitu murah hati, Ted mulai khawatir. Dia mengusir semua orang, dan menyisakan Bin dan suaminya. Dari mana asal uang ini? Ucapan Dai Suyen membuat Ted ragu. Dia memanggil Dintu, dan bertanya ada apa dengan keamanan kita. Keamanan sedang membutuhkan seseorang. Melihat penampilannya, Ted tahu bahwa Dai Suyen berbohong. Dia membuka hatinya, dan berbicara dengan Dai Suyen. Saat mereka berbicara, anak putra sulung datang. Dia belum mendapatkan hadiah. Dai Suyen langsung mengambil pistol mainan. Seisi rumah tertawa lagi. Dai Suyen memotong kayu bakar untuk memasak. Wang Mai melihat cincin Tai. Dia ingin meminta sebuah cincin. Tai tidak mau memanjakannya, dan mengatakan beberapa hal. Putri bungsu mendengarnya. Keduanya tahu Wang Mei serakah. Jika membuatnya tidak bahagia, tahun ini pasti tidak aman. Jadi dia segera keluar, menyuruh suaminya untuk membelikan cincin emas. Tak lama kemudian, Dai Suyen membawa cincin emas. Tapi Tai menasehatinya untuk tidak melakukan itu. Jika Wang Mei tahu, dia akan semakin menyerbu. Dai Suyen tidak peduli. Baginya keharmonisan keluarga adalah yang terpenting. Saat dia memberikan cincin itu pada Wang Mei langsung tersenyum, dan bilang tidak perlu. Tapi dia memakai cincinnya, menolak untuk melepasnya. Setelah memberikan cincin, Dai Suyen membantu ibu mertua. Tai hanya bisa membiarkannya. Dia memberitahu putri bungsu dimanjakan olehnya. Dan beruntung bisa menemukan suami yang baik. Dai Suyen bilang dia juga beruntung. Keluarganya tidak punya ayah dan ibu. Untung istrinya tidak membencinya, melihat dia puas dengan apa yang dia miliki. Tai pun menjadi tenang. Wang Mei memamerkan cincinnya. Anak-anak yang melihat langsung berbincang. Kakak ipar terlalu baik. Aku suka itu. Makan akhir tahun sudah siap. Anak itu hendak mengambil makan.
tapi dihentikan oleh ibunya, dan menyuruh untuk mengatakan selamat tahun baru. Dia membungkuk untuk mengucapkan selamat tahun baru. Tangannya penuh dengan amplop. Semua orang berkumpul bersama. Semoga kita semuanya sehat selalu. Kali ini Daisuyan berdiri. Saat aku masih kecil, aku tidak punya ayah dan ibu. Hari ini aku punya ayah dan ibu. Kalimat itu sangat menyentuh Ted. Aku juga punya salah padamu. Trindung tiba-tiba berbicara. Tahun ini dia akan menikah. Juga akan mengurus orang tuanya. Selesai berbicara, dia mengambil kotak sumbangan, meminta semuanya untuk menyumbang sedikit uang. Saat ini Wang Mei bersulang dengan Daisuyan, menyiratkan bahwa dia peduli padanya. Kali ini Cheng Yuan berdiri. Dia ingin meminjam 1.000 yuan. Ted sangat sedih mendengarnya. Baru saja datang berkunjung, tapi semua orang terus mengatakan uang. Dia marah dan bilang tidak punya uang. Tapi acaranya tidak berhenti. Trindung tidak puas melihat saudaranya ingin meminjam uang untuk bepergian. Dia ingin yang itu diberikan padanya. Cheng Yuan bilang tidak ada hubungannya dengan menghidupi orang tua. Melihat dua saudara berdebat, Daisuyan segera memberi nasihat. Bilang akan mengurus kedua saudara itu. Ted tahu dia punya niat baik. Ini bukan santapan akhir tahun, tapi pesta pertarungan. Semua orang menginginkan uang. Dia menghentikan Daisuyan yang akan memasak. Dia bilang dirinya yang akan memasak. Tak lama kemudian, dia meletakkan piring uang di atas meja. Anak-anak saling memandang, tidak mengatakan apa-apa. Mengapa diam? Bukankah kalian menunggu ini? Saat itu di luar ada yang datang. Trindung bergegas keluar, melihat Dintu. Cheng Rong juga melihatnya. Dia melihat ibunya yang berlutut di bawah salju. Ternyata Dintu memiliki wanita lain. Juga bilang telah memutuskan hubungan dengan Cheng Rong. Cheng Rong tahu yang sebenarnya. Dia berlari ke dalam rumah untuk menangis. Trindung sangat marah. Dia bertengkar dengan kakak iparnya. Pacar juga datang membantu. Ketiganya terlibat perkelahian. Yang lain bergegas menghentikannya. Dintu bilang Trindung hanya tahu cinta yang membosankan. Saat ini pacar Trindung memakinya. Bilang Dintu sering meraba-raba gadis di pabrik. Mulut busuknya membuatnya tidak bisa tidur. Saat ini Trindung memegang kapak ingin menebas kakak iparnya. Saat ini Ted keluar. Dia mengambil rambut palsu dan pakaian di bawah, dan mengembalikannya pada Dintu. Dintu malu. Jadi dia pergi. Saat ini Cheng Rong memberitahu kebenarannya pada ibunya. Ternyata Dintu tidak ingin dia punya anak. Setiap hamil, dia terpaksa menggugurkannya. Itu karena kamu terlalu jujur. Jadi mudah dilukai. Kamu juga pasti terlalu jujur. Itu sebabnya istrimu memukulimu dan menunggangi lehermu. Cheng Rong memilih untuk pulang. Saudaranya menyuruhnya untuk tidak tinggal dengan sampah itu. Tapi Cheng Rong tetap ingin pergi. Trin Vien takut adiknya dalam masalah. Jadi dia mengajak pacarnya untuk mengejarnya. Dan di rumah Wang Mei masih melihat uang di atas meja. Dia bertanya pada suaminya, "Di mana uangnya?" Kali ini suaminya tidak tahan lagi. "Uang? Mengapa kamu hanya memikirkan uang?" "Ya Tuhan." Keduanya bertengkar. Yang lain bergegas datang menghentikannya. Wang Mei berbicara dengan keras. Tanpa diduga ditampar oleh suaminya. Pasangan itu berkelahi. Beberapa orang mencoba untuk menghentikannya. Wang Mei menghancurkan piring di meja. Trindung menyindirnya. "Tahun lalu kamu menghancurkan cermin. Sekarang kamu menghancurkan piring." Wang Mei marah dan melemparkan piring ke cermin. Meja tiba-tiba roboh. Hanya menyisakan kekacauan ini. Pasangan itu ingin bersih-bersih. Tapi dihentikan oleh Tai. Apa ada yang salah? Tidak ada. Kenapa makanan untuk pesta akhir tahun menjadi seperti ini? Di hari kedua tahun baru, pasangan itu keluar rumah. Rumah yang bagus itu kosong lagi. "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Tai tidak keberatan. Saat anak-anak datang demi uang. Apakah masih disebut rumah? Film ini jelas mewakili fakta yang tidak akan diterima oleh siapapun. Semua hal kecil diperbesar menjadi ribuan kali. Secara mental, anak-anak hanya ingin pergi jauh. Tapi untuk materi masih bergantung pada orang tuanya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.